Para menteri mencuri perhatian saat Pesta Rakyat dan Karnaval HUT ke-81 RI di Monas. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berjoget dan menyapa warga yang menonton. Pesta Rakyat dan Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah Senin malam. Para menteri tampil mencuri perhatian di atas mobil hias kementerian. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjoget di atas kendaraan hias yang melintas di hadapan warga. Aksi Bahlil pun juga membuat Presiden Prabowo Subianto ikut berjoget. Bahlil juga aktif menyapa warga dengan melambaikan tangan. Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendabuh drum dari atas kendaraan hias Kementerian PPN, Bappenas, dan Kemenkeu RI. Aksi Purbaya juga mendapat perhatian dari warga yang menonton. Selain Menteri Bahlil dan Purbaya, aksi para menteri lain juga tak kalah heboh. Aksi para menteri di parade mobil hias kementerian ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang saksikan langsung parade. Presiden Prabowo menghadiri Pesta Rakyat untuk menyapa warga di kawasan Monas, Jakarta. Prabowo tinggalkan acara pada Senin malam dengan menggunakan mobil maung. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan kawasan Monas, Jakarta usai menghadiri Karnaval HUT RI ke-81 pada Senin malam. Prabowo meninggalkan karnaval sekitar 20:30 menggunakan mobil maung dengan pengawal Pas Pampres. Sebelum tinggal ke Monas, Presiden Prabowo menyapa warga dari atas mobil. Sejumlah warga spontan meneriakkan nama Presiden sambil mengarahkan kamera ponsel untuk mengabadikan momen tersebut. Ex-Menteri Pertahanan ini kemudian merespon antusiasme warga dengan menangkupkan kedua tangannya. Karnaval ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT RI ke-81 yang digelar di kawasan Monas hingga Bundaran HI pada Senin malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Goeslaw, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan. Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan. Raline Shah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Sumanjuntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna. Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa. Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 81 penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Pantai Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Momen ini menjadi simbol kecintaan terhadap kekayaan maritim Nusantara.
Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berlangsung dengan cara yang tak biasa. Sebanyak 81 penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan pantai Pasir Putih. Kegiatan ini melibatkan TNI AL dan dari berbagai komunitas selam. Sebelum penyelaman dimulai, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan perlengkapan selam untuk memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan prosesi upacara diawali dengan pengibaran sangkaka merah putih, kemudian pembacaan teks proklamasi. Sementara itu, suasana semakin semarak dengan penampilan tari Gelang Soko khas Madura yang dibawakan 3 penyelam di dasar laut. Tarian tradisional ini menjadi simbol keceriaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia bawah laut. Pertama kali. Gimana pengalamannya? Menarik dan tidak mungkin banyak orang yang ngalamin ini sih, jadi sangat-sangat happy. Ini kita laksanakan di Pantai Pasir Putih Situbondo, di mana salah satu objek wisata di Kabupaten Situbondo. Nah, ini dengan kegiatan ini antusias dari teman-teman penggiat selam sangat menarik. Mereka banyak berdatangan dari berbagai macam daerah. Bahkan ada yang dari Rusia, dari Solo, dari Semarang. Jadi bukan hanya warga masyarakat Jawa Timur saja. Upacara bawah laut ini menjadi bukti nyata semangat nasionalisme di tengah kekayaan laut Indonesia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertolak ke Nusa Tenggara Timur meninjau penanganan gempa. Syafri pastikan dukungan menjangkau seluruh wilayah, terutama yang terdampak parah. Usai mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin langsung bertolak ke Nusa Tenggara Timur. Dengan pesawat A400M TNI AU, Syafri membawa sekitar 20 ton bantuan kemanusiaan menuju wilayah terdampak gempa. Bantuan antara lain berupa tenda, velbet, makanan siap saji, susu, selimut, obat-obatan, hingga perangkat komunikasi dan penjernih air. Setibanya di NTT, Menhan meninjau wilayah Nagekeo yang dekat dengan epicentrum gempa. Syafri juga meninjau Yonif TP834 UAK Ngamere, serta menerima laporan terkait kondisi wilayah dan dukungan TNI dalam penanganan bencana. TNI menggerahkan personel untuk pencarian dan evakuasi hingga distribusi logistik melalui jalur darat, laut, dan udara. Kehadiran Menhan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan respons darurat dalam penanganan bencana.